Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pukul 09.30 ya, ini waktunya mapel fisika anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, Bu. bagaimana kabarnya? Sehat ya semuanya? Baik, sehat. Bu. Alhamdulillah sehat. Baik. Ya, ini yang sudah bergabung di roomnya Bu Ima ada 26 siswa. Harusnya itu ada 27 ya. Berarti ada satu siswa yang tidak masuk atas nama Devira. Tadi Devira sempat izin ke Bu Ima, hari ini tidak bisa ikut di Zoom karena ada keperluan. Baik, tolong mic-nya yang masih hidup dimatikan, Nak. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa, tolong ketua kelasnya untuk membantu memimpin doa. Ya, silakan Mas Wahyu. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa tammil lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Mas Wahyu. Seperti biasa, anak-anak presensi dulu ya. Untuk linknya Bu Ima akan share di chat. Bentar. Oke. Oke, silakan. Sudah saya share di kolom chat, anak-anak bisa presensi. Bu Ima tunggu. Ini ya, sebentar ya. Apakah terlihat di grup? Di layar nak presensinya, tayangannya? Belum? Loading. Loading. Ini ya. Seperti biasa anak-anak presensi dulu, nama, kelas, di drop, jangan sampai keliru. Karena kemarin ada temuan keliru anak-anak. Ada yang diklik di 11 IPA 2, mungkin anak-anak terlalu cepat. Jangan lupa foto, ya berseragam. Sudah? Sebentar, Bu. Oke, saya tunggu. Oke, sudah ya? Iya, Bu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Bu Ima ada video motivasi biar anak-anak semakin bersemangat ya. Walaupun kita masih daring di pertemuan 2 ini. Tolong perhatikan video yang akan Bu Ima share ke anak-anak. Sebentar. Sudah terlihat? Belum? Sebentar. Belum lihat anak? Belum, Bu. Belum. Iya. Belum, Bu. Nggih. Sebentar.
Bentar ya. Ini kok selalu ini. Bentar ya. Oke. Apakah bisa terdengar suaranya? Bisa, Bu. Ya, silakan disimak dulu ini videonya. Baik, Bu. Never stop praying. Be kind to your heart. This challenge is here to teach you something. Oke, cukup ya. Apa yang bisa kalian tangkap dari video tadi, Nak? Ada yang bisa? Motivasi diri. Motivasi diri, Bu. agar selalu Motivasi optimis diri, Bu, mencoba agar hal Oke. yang baru. Hal-hal yang optimis baru mencoba yang hal-hal membuat yang kita baru. sebagai Oh pribadi ya, yang percaya coba. diri dan Sebagai Bentar. membangun yang potensi percaya sebagai diri dan pribadi membangun yang potensi. percaya Bentar, diri bentar. Satu-satu coba Mbak Mes ya, Mbak Mes ya. Motivasi diri, Bu, agar kita selalu optimis dalam mencoba hal-hal baru yang positif yang menjadikan kita sebagai pribadi yang percaya diri dan menggali potensi diri kita. Oh gitu ya, betul ya. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru selama itu positif dan bermanfaat bagi kita ya. Why not gitu kan? Yang penting kita tahu batasannya mana yang harus kita kembangkan dan tidak, karena kesuksesan itu tidak hanya datang dari akademik ya. Jadi life skill, hard skill juga sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kita di masa depan. Intinya jangan pernah mencoba hal yang baru selama itu positif bagi kita, gitu kan ya. Nah, baik. Berarti sekarang sudah ready ya untuk pembelajaran hari ini dengan Bu Ima? Siap. Ya, siap, Ya, Bu. Bu. Siap, karena Ya, kita nanti Bu. ya, Ya, Bu. karena nanti kita akan belajar hal-hal yang baru juga di KBM ini ya kan. Kita akan menemukan beberapa rumus untuk peristiwa di gerak parabola. Baik. Sekarang kita review dulu ya sebelum ke masuk yang di materi hari ini. Masih ingat kemarin kita membahas tentang gerak parabola ya, tentang itu, tapi spesifikasinya tentang apa kemarin? Masih ingat apa sih gerak parabola itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Siapa? Bentar, siapa itu? Resen, Mbak. Memang nggak bisa, Mbak. Siapa tadi? Lailatul Azza. Oh ya, Lailatul. Ya, Mbak Lailatul. Gerak yang lintasannya parabola terus merupakan perpaduan dari GLB dan GLBB. Ya, betul ya. Jadi gerak parabola itu lintasannya jelas parabola. Kemudian dia perpaduan dari gerak GLB sama GLBB. Ada yang masih ingat GLB sama GLBB-nya itu di koordinat yang mana? Ada yang bisa? Kalau saya, Bu, Siapa? Andina. Andina, ya Mbak Andina silakan. Kalau GLB di sumbu X, kalau GLBB di sumbu Y. Ya, Kecepatan betul. pada sumbu X-nya tetap. Oh gitu ya. Ya betul ya. Jadi masih ingat berarti anak-anak. Kalau di sumbu X-nya itu GLB, kalau di sumbu Y-nya GLBB. Kemudian kecepatan di sumbu X-nya itu cenderung tetap karena dia GLB ya konstan. Seperti itu ya. Baik. Untuk hari ini perhatikan, Bu Ima share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, tolong mic-nya dimatikan dulu anak-anak biar tidak bocor, secara Bu Ima biar jelas. Baik, untuk hari ini yang kita bahas adalah tetap ya, untuk kodenya sama kayak kemarin, yaitu menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor berikut mana fisisnya serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian
untuk indikator pencapaian kompetensinya ini yang berbeda dari kemarin. Nah, hari ini kita lebih ke menjelaskan gerak parabola dengan analisis vektor, kemudian menjelaskan vektor posisi kecepatan gerak 2 dimensi pada gerak parabola, kemudian menentukan komponen gerak parabola pada sumbu X sama sumbu Y dengan menggunakan analisis vektor, dan yang terakhir menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti ada 4 kompetensi dasar yang harus kita, indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai hari ini. Berarti tujuannya hampir sama dengan kompetensinya tadi, yaitu peserta didik dapat menjelaskan gerak parabola dengan analisis vektor, kemudian peserta didik juga harus dapat menjelaskan vektor posisi kecepatan gerak dua pada gerak parabola. Peserta didik dapat membedakan komponen gerak parabola ya pada sumbu X sama sumbu Y, dan kemudian peserta didik dapat menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang perhatikan Bu Ima ada video. Ya. Sebentar. Saya share screen dulu. Anak-anak pernah bermain yang namanya permainan Angry Bird? Tahu permainan Angry Bird? Nah, kalau pernah bermain Angry Bird, berarti anak-anak tahu ini video ini. Sebentar. Coba disimak. Ya, Bu. Terlihat nggak gambarnya? Videonya? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Perhatikan. Nah, cukup. Apa yang bisa kalian tangkap dari video tadi? Ya, bagaimana gerak parabola? Berarti lintasannya ya? Coba lihat lintasannya ya? Iya. Ya, Ya, lintasannya Ya, Bu. Bu. sekarang pertanyaannya Bu Ima gini. Bagaimana caranya si Angry Bird itu bisa menembakkan diri atau ini melemparkan dirinya sampai terkena sasaran tadi? Kira-kira apa saja sih yang menyebabkan biar dia itu tepat sasarannya ketika menembak? Apa? Ya, siapa? Siapa tuh? Oke, silakan Ardian. Mengatur arah tembakannya, Bu. Oh, arah tembakannya ya. Ini berarti yang diatur di sini tadi. Kekuatan tembakan, Bu. Kekuatan tembakan. Ada lagi? Ada yang ngomong tadi mengatur arah tembakan, kemudian kekuatan tembakannya. Apalagi yang bisa kalian tangkap dari video ini? Kalau saya ngomong arah tembakan, berarti Bu Ima bahas apa ya kira-kira? Kalau arah itu berarti? Vektor, Bu. Kecepatan awal. Oh, kecepatan awal? Elevasi. Sudut elevasi, betul. Iya. Jadi sudut elevasinya diatur, ya kan? Biar dia bisa melemparkan tepat sasaran. Apalagi kalau saya ngomong kekuatan lemparannya, berarti apa tadi? Tadi kan teman bilang kekuatan lemparan, Bu, berarti apa? Kecepatan. Apa? Yang keras? Salah enggak apa-apa. Apa, Nak? Kecepatan awal, Bu. Kecepatan awal, iya. Berarti kecepatannya dia saat melempar itu kan juga berpengaruh pada proses pelemparan ini. Nah, ini akan kita bahas nanti di LKPD, Nak. Ada jangkauan terjauh, iya kan? Ada ketinggian maksimum. Kemudian kira-kira selama selama Angry Bird ini melayang di udara sampai ke jangkauan maksimum ini berapa ya waktunya? Nah, nanti kita akan membahas masalah itu di LKPD. Nah, gitu ya. Jadi sebelum ke sana, Bu Ima terangkan dulu analisis vektor atau penguraian vektornya. Kita mengulang sedikit dari yang kemarin. Sebenarnya Bu Ima sudah menyinggung ini di pertemuan yang pertama, tapi biar lebih itu ya. Jadi sebentar. Oke, jadi sebelum kita masuk ke LKPD, perhatikan ini anak-anak. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Oke, bentar. Sudah, Bu.
Oke, ini ya. Nah, ini masih ingat ya. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, di sumbu X ini tadi sudah dijelaskan sama teman kamu ada gerak GLB, di sumbu Y ada gerak GLBB. Mula-mula benda di titik A. Kemudian benda di titik A ini ada vektor ya, V0 resultannya ya terhadap V0X sama V0Y. Ada yang masih ingat ketika kita V0X rumusnya apa? V0X itu berarti apa? Penguraiannya. V0X sama dengan V0 cos theta. Nah, masih ingat ya. Jadi kalau kita bermain dengan sumbu X istilahnya, berarti kita pakai cos V0 cos theta. Ketika di V0Y ada yang ingat berarti apa kemarin? V0 sin theta. V0 sin theta. Kemudian resultannya menjadi V0. Kemudian bola mulai atau benda Angry Bird-nya mulai naik ke atas hingga ke titik B. Nah, pertanyaan Bu Ima, ketika bola ini naik ke atas, apakah sudah ada fungsi waktu di sini? Apakah sudah bergerak waktunya? Sudah. Sudah. Ketika di titik B bagaimana? Ya, ketika di titik B bagaimana kondisi bola atau kondisi Angry Bird? Apakah dia punya ketinggian? Punya, Bu. Punya. Memiliki ketinggian. Ya, kan? Punya ketinggian ya. Nah, sekarang pertanyaan Bu Ima. Ketika di titik B, apakah kecepatannya akan sama ketika di titik A? Beda. Berarti ketika di titik B ini ada V0X. Kenapa kok sama? Masih ingat ya? Karena tadi kecepatannya konstan untuk yang sumbu X, ya kan? Yang Y ada pengaruh. Apakah sama dengan V0Y untuk VY? Tidak. Ada yang ingat bagaimana rumus VY? Karena ada pengaruh waktu. VY sama dengan V0 kali sin theta. Coba gini biar enggak semua jawab ya. Coba raise hand. Ada yang mau jawab? Angkat tangan. Biar Bima bisa melihat siapa sih yang mau jawab ini. Yuk. Siapa? Oke, Narendra. Silakan. Rumusnya VY sama dengan V0 dikali sin theta min G kali T. Min G kali T. Negatif V kali T. T di sini sebagai waktu. Gitu kan ya. Ada pengaruh waktu. Nah, di LKPD itu bendanya kemudian naik sampai ke titik C. Sebelum titik C kan ada titik B tuh. Nah, ada yang masih ingat gak ketika di titik B bagaimana ketinggiannya? Ketika di titik B, masih ingat pertemuan kemarin bagaimana mencari ketinggian bola ketika di titik B atau sebelum titik puncak? Y sama dengan, masih ingat? Y sama dengan V0Y kali T 12 kali G. 12 setengah GT 2 itu kuadrat. GT kuadrat, iya betul. Kemudian kalau yang sumbu X-nya? V0 X sama dengan V0X kali T. Ya, masih ingat ya. Oke. Sekarang kita posisi di titik C. Nanti ini yang kita cari di LKPD. Pertanyaan Bu Ima, ketika di titik C bagaimana kecepatan bola? 0. Bendanya diam sejenak. Diam sementara. Ya kan? Sementara ya. Kemudian nanti di sini kalian akan mencari rumus ketinggian maksimum bola. Ya, kemudian ketika bola di titik C, bagaimana waktu tempuhnya? Itu nanti juga kita uraikan di LKPD. Nah, kemudian bola akan turun ke titik D sampai akhirnya ke titik E, yaitu jangkauan terjauhnya. Juga kita akan turunkan rumusnya nanti melalui di LKPD, ya kan? Pertanyaan Bu Ima lagi. Ketika bola melayang antara A sampai dengan C, kemudian C dengan E, bagaimana? A sampai C, kemudian C sampai E. Coba kalian lihat gambarnya. Menurut kalian bagaimana kecepatannya? Kalau A sampai C dengan C sampai D, C sampai E, bagaimana waktu tempuhnya? Misal gini, A sampai C membutuhkan waktu 5 sekon. Berarti nanti C sampai E berapa sekon? 5 sekon. Sama, yakin sama. Berarti nanti A sampai E berapa? 10. Berarti berapa kalinya? 2. Nah, nanti kita buktikan di LKPD, oke? Itu rumusan masalah untuk kalian. Oke, jelas ya? Sip.
Ya, Bu. Nah, sekarang anak-anak seperti biasa kita masuk ke LKPD-nya yang kita bahas. Oh ya, sudah membaca LKPD-nya kan? Kemarin malam sudah Bu Ima share dengan di alamat drive-nya ya. Modul PPT hari ini LKPD. Kira-kira sudah dibaca apa belum LKPD-nya? Sudah, Sudah, Bu. Sedikit. Sedikit, Bu. Sedikit, sekilas. Nggih. Bagi yang mohon maaf tidak ada laptop, apakah sudah disalin di buku tulisnya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Tabu. Ya, karena seperti biasa nanti LKPD juga akan di-share ke Bu Ima, difotokan, dikirim melalui Google Classroom ya. Baik, seperti biasa kalian terbagi menjadi 9 sampai 10 siswa dalam 3 kelompok. Kelompoknya sama kayak kemarin ya. Kemudian anak-anak secara berkelompok mengerjakan LKPD. Kemudian seperti biasa perwakilan masing-masing nanti ya untuk maju ke depan mempresentasikan. Kemudian Bu Ima akan memberikan penguatan melalui video dan contoh soal. Untuk LKPD-nya, perhatikan saya share dulu. Insya Allah kan sudah dapat kan? Ini Bu Ima hanya penguatan saja, biar jelas nanti. Sebentar. Sebentar, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah dibaca ya LKPD-nya. Ini tujuannya hampir sama tadi kayak yang pertama kita di awal Bu Ima sebutkan. Ini, Bu Ima kasih link, nanti kalian buka link ini ya. Insya Allah sudah dibuka karena kan kemarin malam sudah Bu Ima kasihkan ke kalian. Nah, ini tentang penguraian vektornya. Kemudian dari link ini nanti tayangan penguraian vektor kalian melengkapi ada sekitar 6 poin di LKPD ini. Yang pertama, coba kalian menguraikan vektor sumbu X, sumbu Y. Ini sudah Bu Ima terangkan di pertemuan kemarin. Tinggal menyalin kayaknya. Kemudian dari poin A, poin B. Tinjau titik tertinggi lintasan benda. Diskusikan bagaimana besar kecepatan dan komponen jarak X. Pada titik itu kalian mencari besar kecepatan sama komponennya sama jaraknya di komponen X. Kemudian yang poin C, kalian mencari waktu tempuh pada saat titik tertinggi dengan cara menurunkan rumus VY ya untuk mencari T-nya. Kemudian yang poin D, kalian mencari rumus Y max dengan cara memasukkan rumus komponen Y dimasukkan dengan T yang tadi kalian temukan di poin C. Kemudian E, ya di poin E kalian mencari titik terjauh. Kemudian yang poin F kalian mencari sama ya waktu tempuh ketika titik terjauh. Dan yang terakhir kalian menentukan rumus X max-nya sama Y max-nya. Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Enggak ya? Baik. Kalau enggak, ini Bu Ima share breakout room-nya. Anak-anak silakan langsung masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Kemudian Bu Ima beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan tadi, maksimal 15 menit. Karena Bu Ima merasa kalian sudah mendapatkan LKPD kemarin malam. Insya Allah sudah dibaca-baca, jadi tinggal mendiskusikan saja dengan teman-teman. Silakan. Siap, Bu. Baik, Bu. Yuk, silakan masuk ke roomnya masing-masing. Lili, Sekar, silakan masuk. Wahyu, nggak bisa masuk. Coba Pima yang itu ya. Lili di kelompok mana? 3. Wahyu? Kelompok 2, Bu. Oke. Sudah. Sudah ya, silakan. Nanti Bu Ima masuk ke masing-masing. Lili sudah. Imro'atun? Halo Imro'atun? Imro'atun kelompok berapa, nak?
Halo Imratun. Imratun, halo. Imratun kelompok berapa? Imratun udah di kelompok 3, Bu Ima. Oh, sudah. Ya, ini soalnya di main room masih ada, Bu. Ya, sudah, nggih, Bu. Terima kasih. Kok aku? Halo, Assalamualaikum kelompok 1. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Oke, yuk. Nyampe mana diskusinya? Sampai yang Sampai di elevasi titik puncak. Sini gini ya, Bu Ima bantu sedikit ya, biar kalian paham. Bentar. Ya, Bu. Coba dibuka LKPD-nya. Sudah. Sebentar. Bisa melihat tayangan Bu Ima? Sudah, Bu. Bisa. Sudah, Bu. Ya, Bu. Coba. Coba perhatikan. Bima mau tanya ya, ketika di VY ini, sorry, sebentar. Chat. Ketika di VY tadi bagaimana kecepatannya? Kecepatannya 0, Bu. Nah, untuk mencari berapakah T pada saat di sini ya, dan di sini kan ketinggian maksimum kan ya, Nak. Nah, jadi untuk mencari T ketika pada posisi Y max, saya mau tanya, anak-anak melalui apa? Pakai rumus yang mana? Penurunan rumusnya. Pakai yang V0 kali sin theta per G. Oh, berarti dari sini. Berarti pakai rumus apa? VY sama dengan V0 kali sin theta min Theta. sini. Nah, VY-nya, V-nya berapa VY-nya? Berapa V-nya? Ini, 0. 0 ya. Nah, maka nanti ini kalian turunkan. Dari sini nanti baru ketemu nilai T. Ngerti maksud saya? Ya, Bu. Ya kan? Nah, dari sini nanti kalau sudah T-mu yang sini kalian masukkan ke rumus Y sehingga mencapai dapat apa? Sehingga diperoleh rumus Y max. Ya kan nanti. Tadi kan di sini ada rumus Y itu, ya kan tadi? Nah, Iya, Bu. nanti dari hasil T-mu itu bisa dimasukkan ke sini. Maka menjadi rumus apa? Y max. Ya enggak? Kamu nyari mana sih ngerjainnya? Situ enggak? Oke. Kemudian tadi Bu Ima sudah tanya, ketika di titik A sampai dengan titik C bagaimana waktunya yang diperlukan. Kemudian ketika titik C sampai E bagaimana? Tadi anak menjawab 2 kalinya, ya kan? Nah, kalau 2 kalinya berarti nanti ketika T di titik E berarti 2 kali T ketika di titik apa? Titik C, Bu. Titik C. Oke, bisa melanjutkan sendiri diskusinya? Bisa. Nah, oke. Bisa, Bu. Bu Ima pindah ke kelas yang lain ya, ke kelompok yang lain ya. Ini dilanjutkan. Oke, yuk harus berdiskusi ya, cuk meneng-menengan. Oke. Ayo kalau ya apa sih tanya. Assalamualaikum kelompok 2. Waalaikumsalam, Bu. Nyampe mana diskusinya? Sampai D, Bu. Sampai D? Iya, Bu. Oke. Sampai D. Coba saya Bima mau tanya-tanya dulu saya. Tadi yang di titik D itu ada apa berarti? Bagaimana arah vektornya itu? Kemana? Y. Bagaimana posisi benar di titik D? Bentar, Bu. Coba saya izin share screen ya, bentar. Kelihatan nggak yang Bu Ima terangkan ini, yang di layar? Kelihatan. Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Kalian nyampe di D ini? Ya, yang C sudah? Yang C
maksud? Bu Ima tanya dulu. Kalian dapat T max dari T ya. T ketika di titik tertinggi ini ngambilnya dari rumus yang mana? Untuk mencari rumus T-nya. Yang Apa? T sama dengan V0 kali sin theta per G. Per G? Hah? Min G, T. Ini kan di sini yang tadi kok pergi. Salah. Maaf. Ya nggak apa-apa. Yuk. Ini perhatikan ya, Bu Ima bantu ya. Tadi ketika di titik C ini bagaimana kecepatannya? 0. 0, ya kan? 0. Kita uraikan rumus VY ini, ya kan? V sama dengan V0 sin theta min GT, kan tadi rumusnya gitu. Ini kan pertemuan kemarin. Nah, ketika VY ini 0, masukkan VY-nya 0. Nah, ketemu ya nanti T-nya di sini. T baru kita ketemu. Itulah T ketika di titik C. Nyambung nggak? Ya, sudah, Bu. Baru nanti kalian mencari Y-max. Y-max-nya diambil dari rumus ketinggian. Masih ingat gak rumus ketinggian? Apa tadi? Y sama dengan? Y sama dengan apa? V0 kali sin theta kurangi V0 min setengah G kali T GT kuadrat min setengah GT kuadrat gitu kan ya. Nah, nanti masukin nilai T kalian ke rumus yang tadi V0 sin theta min setengah GT kuadrat. Masukinlah T ini ke sini, ketemu dia Y ketika di titik C yaitu titik puncak. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Baru menganalisis yang titik D. Titik D ini kalian lihat bagaimana posisi benda. Bendanya ke arah mana ini? ke arah A. Mana? Kalau balik ke sini. Ke arah E. Ini bolanya naik apa turun? Kalau di posisi D ini? Turun ya? Turun. Bolanya turun kan nanti. Nah, bolanya turun ini sampai ke titik E. Titik E ini kan titik apa? Terjauh kan? Jauh. Nah, nanti di titik E terjauh ini bisa kalian cari juga rumus yang tadi. Pakai T yang sudah ketemu tadi ya kan? Baru kalian masukkan ke rumus yang X. Masih ingat rumus X, rumus jarak? Untuk mencari T-nya, X-nya. Gitu ya. Sampai sini bisa nggak? X sama V0 kali T. Bisa memahami nggak dari sini? Ya, bisa, Bu. Bisa melanjutkan diskusinya ya. Jangan takut salah. Tadi kan sudah ada di motivasi awal. Kita harus mencoba hal yang baru. Jangan takut salah selama itu positif, ya kan? Selama itu kita belajar. Karena nanti kalau kita nggak nggak belajar hal yang baru, nanti nggak ada pengalaman. Baik, Bu Ima pindah ke grip lain ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Arek sing D. Aku iki nyoba tak waca ya. Muga betulno ya, biar sing salah. Ono. Iya. Aduh. Assalamualaikum kelompok 3. Waalaikumsalam. Oke, sampai mana diskusinya kelompok 3? Sudah sampai ini, Bu. Sampai yang H yang terakhir. Seorang pemuda itu loh berhasil melakukan lompatan. Oh, situ. Oh, berarti sudah selesai ini ya. Mendekati. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke. Bima mau cek dulu sampai mana kerjaannya coba ya. Bima share screen dulu. Bentar. Kameraku kok kurang. Bisa lihat share screen-nya Bu Ima? Bisa. Bisa, Bu. Oke. Kalian nyampe mana? Sudah sampai di titik D belum? Sampai titik E sudah? Sudah. Sekarang yang soal dulu. Oh. Kasih loading, Bu. Loading. Sekarang, bentar, Bima mau tanya dulu. Tadi ketika apa ini? Please move this windows away. Nah, tadi ketika kalian mencari T maksimum di sini, dapatnya dari mana? Ketemunya pakai rumus apa? Menguraikannya dari mana? Dari yang V0 sin theta per G. Oh, itu.
Dari rumus VY berarti. Iya. Gini, coba ya, VY sama dengan V0 sin theta min J kalikan T. Pakai rumus ini enggak tadi? Ya. Oh ya. Ya, itu. VY-nya berapa berarti? VY-nya Yang di soal itu. Enggak, bukan. Yang digambarin coba kalian lihat di imannya loh. VY ini berapa ketika di titik C? Ya, 0. 0. Kita kan gini kan, kita kan pertanyaannya kan di titik C itu, ya kan? Pada tinggi pada saat Y maksimum. Berarti Y-nya kita kecepatannya kita lihat ketika di titik C juga kan gitu. Berarti kan VY-nya sama dengan 0. Dimasukkan di sini ya kan. Kemudian V0 sin theta min GT. Dari sini nanti kalian muncullah rumus T. Ya kan? Ini kan dia negatif, pindah ruas tuh, ya kan? Nanti ketemu T. Sudah ketemu T di sini, itulah yang namanya T ketika di titik C. Nah, kalau mencari Y maksimum, berarti dari mana? Pakai rumus yang mana kalian tadi? Yang V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta kali G. Itu kan hasilnya. Sebelumnya dari mana? Sebelumnya. Sebelumnya itu yang Sebelumnya dari Ibu. dengan V0Y kali T. Terus diturunkan VY sama dengan V0 kali sin theta dikurangi J kali T. Nah, pakai rumus yang Y ini berarti kalian. Iya. Sini ya. Pakai rumus yang Y itu. Terus T-nya kalian masukin yang tadi dari sini. Yang dari yang T awal. Ya wes, sesuai. Kemudian nanti di titik D ini bagaimana? Ini bolanya mengarah kemana nih titik D ini? Bawah. Sudah mau turun kan? Bawah, Bu. Iya, sudah mau turun kan? Kemudian ketika di titik E, coba kalian lihat. Ini bagaimana bolanya? Ya, sudah mencapai namanya tanah, ya kan? Berarti ini kan dia jangkauan maksimum kan di sini, ya kan? X max. Iya, Bu. Kalian uraikan nanti X max-nya juga ya. Jelas ini ya? Jelas, Bu. Oke, sudah ya, cukup yang ini. Sebentar, waktunya soalnya tadi kan saya minta ya, berarti kurang 5 menit lagi ya. 2 menit ini kayaknya. Iya. Oke, segera dipercepat ya. Iya, Bu. Siap. Ya, oke. Baik, Bu. Dilanjutkan diskusinya. Ya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Saya masuk kelompok yang lain dulu. Sebentar, saya mau chat. Sekarang lanjut yang H tadi. Kan ya. Kalau berarti itu pakai rumus Y max dulu. Iya. Iya. Tinggiannya kita lihat ini. Nanti kan ini kan bentar. Jadi gini. Nah, ini berarti Y max sama dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat theta per 2 kali G. Duanya itu masuk yang Y max ini kan? Iya. 2 sama dengan V kuadrat kali sin kuadrat kali ini tetanya itu yang 53 itu kan? Iya, yang 53. Iya, yang 53 derajat. Terus 2 sama dengan V0 kuadrat kali sin coba. Anak-anak 2 menit lagi ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, silakan dilanjut dulu. Siap. Kita nyoba screen, Rek. Ya, coba. Dipersiapkan nanti yang mau presentasi ya. Ya, Bu. Malam. Yuk. Karena ini presentasi ini kira mbak soalnya apa langsung? Ya, dibacain soalnya, saya terus langsung jawab. Mari berarti ya. Kelompok 1. Ya, Bu. Ya, Bu. 1 menit lagi ya. Dipersiapkan ya, Bu. yang mau presentasi. Iya, Bu. Oke. Ada kesulitan sejauh ini? Presentasi. Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah mboten. Ya. Jadi ada hikmahnya ya, Bu Imam memberikan LKPD di awal. Dibaca dulu. Nggih, Bu. Dianalisis dulu ya. Biar cepat ngerjainnya. Oke.
Sing presentasi Ripda kan ya? Iya. Nah. Sudah selesai. Oke, cukup ya kita ke ya Bu. Balik. Oke. Sudah masuk ke main room semuanya ya? Sudah. ya? Bu. Baik, sekarang kita mulai presentasi. Jadi gini, biar nanti waktunya cukup ya. Untuk yang kelompok 1 mempresentasikan LKPD yang nomor 1 sama 2. Untuk yang kelompok 2 mempresentasikan LKPD yang nomor 3 sama 4. Kemudian yang kelompok ketiga itu mempresentasikan LKPD nomor 4 sama 5. Tapi nanti intinya kalian tetap mengerjakan semua kan tadi ya? Nah, nanti yang LKPD-nya itu yang sudah dikerjakan. Kalau kalian tadi mengerjakannya itu diketik ya dengan laptop, nanti bisa filenya dikirimkan di Google Classroom. Tapi kalau yang tadi ditulis di buku tulis, nggak apa-apa, memang kan keadaan ya. Jadi nanti bisa dikirim juga, difotokan untuk PDF, dikirim ke Google Classroom. Nanti Bu Ima nilai semuanya. Jelas ya? Jelas Bu. Jelas Bu. Silakan kelompok 1 yang mau mempresentasikan hasilnya. Saya Bu. Siapa? Mbak? Oh ya, Mbak Rifda, silakan. Ya sebentar. Ini pakai HP ya Mbak Rifda ya? Halo Mbak Rifda, ini pakai HP ya? Nggak dengar Mbak Rifdanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Uraikan komponen sumbu X dan Y dari kecepatan benda pada setiap titik yang ditunjukkan pada gambar berikut. Lalu lengkapi komponen lainnya seperti sudut elevasi, titik puncak, dan titik jatuh. Pada titik A, surya dengan kecepatan awal V0 memiliki sudut elevasi yaitu V0x pada sumbu X dan V0y pada sumbu Y. Kemudian boleh dilempar berada di titik 2 V2 itu sudut elevasi yaitu V2y pada sumbu Y dan V2x pada sumbu X. Setelah ada V2 menuju pada titik ketiga atau ketiga, yaitu titik puncak atau titik tertinggi dengan kecepatan 0. Ketiga dengan 0.
Lalu bola turun menuju titik keempat, yaitu V4, memiliki sudut elevasi, yaitu V4X pada sumbu X dan V4Y pada sumbu Y. Kemudian menuju pada titik jatuh, yaitu Vx pada sumbu X dan Vy pada sumbu Y. 2. Tinjau titik tertinggi pada lintasan benda. Diskusikan bagaimana besar kecepatan dan komponen jarak X pada itu. Vx sama dengan V0 kali cos theta. X sama dengan Vx kali T, sama dengan V0 kali cos theta kali T. Ya. Baik. Untuk kelompok 2 sama kelompok 3, apakah sama jawabannya dengan Mbak Rifda? Kelompok 1? Sama, Bu. Sama ya? Sama. Apakah ada pertanyaan atau sudah jelas? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Halo? Oke. Boten. Oke, boten ya. Bisa dilanjut kelompok 2 sekarang. Baik, silakan kelompok 2 untuk membacakan hasilnya di nomor 3 sama 4. Siapa yang mewakili kelompok 2, Nak? Saya, Bu. Siapa? Oh, Mas Wahyu. Oke, silakan Mas Wahyu di share screen. Bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini akan mempresentasikan dari kelompok 2. C. Gunakan informasi dari poin B mengenai komponen kecepatan pada arah vertikal untuk menentukan persamaan waktu tempuh mencapai titik tertinggi. Vy sama dengan V0 kali sin theta kurangi GT. 0 sama dengan V0 kali sin theta min GT. GT sama dengan V0 kali sin theta. T V0 kali sin theta per G. D. Berdasarkan persamaan posisi di poin C, tinjaulah komponen posisi Y untuk menemukan persamaan titik tertinggi Y max dengan mensubstitusikan persamaan waktu di poin E ke komponen posisi Y. Y V0 sin theta kali T dikurangi 1/2 G kali T kuadrat. Y V0 kali sin theta tutup kurung V0 sin theta per G dikurangi 1/2 G tutup kurung V0 kali sin theta per G kuadrat. Y sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per G dikurangi 1/2 G tutup kurung V0 kuadrat kali sin kuadrat theta per G kuadrat. Terus berarti Y sama dengan V0 kuadrat kali sin theta per G dikurangi 1/2 kali tutup kurung V0 kuadrat kali sin kuadrat theta per G. Y sama dengan 1/2 V0 kuadrat kali sin kuadrat theta per G. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Wahyu. Ya, Bu. Itu tadi berarti perumusan T max ya ketika di titik C sama rumus Y max-nya. Ada pertanyaan anak-anak? Oh, sebentar. Apakah sudah sama jawabannya dengan kelompok yang lain? Sama. Sama ya. Oke, ada pertanyaan? Saya, Bu. Siapa itu? Present. Siapa? Adit, oh ya, Bu. Adit. Oke. Silakan. Kan di posisi B sama D itu kan titiknya sama. Terus rumus VY dan ketinggiannya juga sama, ta? Apa benda tidak mempengaruhi rumus saat itu? Oh ya, silakan Mas Wahyu. Oke, makasih Mas Adit. Ayo Mas Wahyu dijawab. Iya, memang keadaan di saat B
B dan D itu berbeda. Kalau di B itu kan arah benda ke atas, gerak vertikal ke atas. Sedangkan kalau posisi D itu lebih ke gerak jatuh bebas. Jadi untuk tanda negatif, positif pada gravitasi juga berpengaruh. Gitu. Gini ya. Nah, gimana Mas Adit? Bisa menerima jawabannya Mas Wahyu? Nggih, Bu, bisa, Bu. Oke. Jadi gini, biar jelas ya, Bu Ima menengah sebentar. Oh, nanti aja ketika di penguatan ya, nanti Bu Ima memberikan konsep yang seperti itu. Ya, jadi memang ada pengaruhnya, tapi tergantung dari jenis soalnya juga. Jadi biasanya kalau soalnya itu misal seperti pesawat yang menurunkan bantuan, misal gitu, pesawat menurunkan bantuan, diterjun payungkan seperti itu. Nah, jadi nanti itu sudah konsepnya seperti jatuh bebas. Nah, jadi nanti ada pengaruh plus sama minusnya untuk gravitasi. Nanti lebih jelasnya Bu Ima terangkan di penguatan konsep setelah ini. Gitu ya. Baik, selanjutnya. Ada lagi pertanyaan atau sudah cukup? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Iya, Bu. Oke, kelompok 3 silakan yang mau mempresentasikan hasilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinjau titik terjauh, titik jatuh pada lintasan benda. Jelaskan bagaimana besar kecepatan dan komponen posisi Y pada titik itu. Vy sama dengan V0 sin theta dikurangi G dikali D. V0Y sama dengan V0 dikali sin theta. Y sama dengan V0Y dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. V0 sin theta dikurangi setengah GT kuadrat. Yang F, berdasarkan informasi yang diperoleh di poin E, gunakan persamaan komponen posisi Y untuk menentukan persamaan waktu tempuh mencapai titik terjauh lama benda di udara. Tx maksimal 2 TH max sama dengan 2 buka kurung V0 kali sin theta per G tutup kurung. Nah, bentar Mbak, stop Mbak dulu, Mbak Lili. Itu coba yang Y, Mbak Lili. Coba yang yang Y sama dengan V0Y kalikan T min setengah GT kuadrat ya. Itu kan V0 sin theta. T-nya kok nggak turun sebelumnya tanda minus. Nah, itu. Oh iya. Kurang tepat ya. Tambah ya. Oke. Ya, Bu. Oke. Kelompok yang lain, apakah sama dengan Mbak Lili? T-nya kurang atau sudah betul? Halo, kelompok yang lain apakah sama dengan Mbak Lili tadi jawabannya? Sama, Bu. Sama. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama ya. Tadi kalau nggak salah di pertanyaan Mbak Lili itu kurang lengkap. Harusnya itu mencari rumus X ya untuk yang bawah itu. Di LKPD, yang X sama dengan V0 kuadrat itu loh, yang rumus X max-nya. Mbak Lili kurang lengkap tadi sepertinya. Ganti. Ya, nggak apa-apa, nanti dilengkapi ya. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 3? Saya, Bu. Siapa? Oh ya, Mas Noval, Mas Noval. Oke. Itu di rumus yang sin 2 theta, kenapa pakai dijabarkan 2 sin theta cos theta? Seandainya tanpa dijabarkan gitu apa tidak apa-apa? Tutupnya langsung dikalikan 2 gitu. Itu yang rumus apa? Untuk mencari apa? Yang ada 2 tetanya tadi. Di punyanya Mas Noval tuh mencari apa? Jarak terjauh ya, X max-nya tah. Coba dilihat. Yang X max sama dengan V0 kuadrat apa? Sin 2 theta per G itu, yang 2 theta itu tah maksudnya Mas Noval. Oke, Bu. Oke. Silakan kelompok 3. Mbak Lili, 2 theta itu apakah harus dijabarkan menjadi apa tadi Mas? 2 sin cos sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta, atau boleh nggak langsung diselesaikan
sin 2 theta, seperti itu ya. Silakan Mbak Lili. Kurang tahu ya Bu. Soalnya kita belum coba, jadi ya gitu. Soalnya cuma nyalin dari modul dan lihat tayangan video LKPD aja. Mungkin gitu. yang lain ada yang bisa bantu. Ya, enggak apa-apa. Oke, terima kasih Mbak Lili. Monggo kelompok 3 yang mau bantu Mbak Lili, siapa yuk? Atau dari kelompok lain? Saya, Bu. Siapa? Oh ya, Mbak Sekar. Ya, Mbak Saya Sekar Wulan. tadi juga coba memasukkan sudut 30 derajat, ternyata sama kok Bu hasilnya. Kayak sin 2 kali 30 sama dengan sin 60 sama dengan setengah akar 3 ya, sin 60. akar 3. Saat dicoba juga yang sama yang kedua, yang 2 kali sin 30 kali cos 30 sama dengan 2,5 kali setengah akar 3 sama dengan setengah akar 3. Tetap sama hasilnya, Pak. Tetap sama ya. Ya. Jadi tetap sama ya, pakai sin 2 theta dengan mengalihkan sudutnya 2 kali dengan menjabarkan 2 kali sin theta cos theta juga hampir sama. Sama ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ada, Bu. Tidak ada ya. Baik, ini Bu Ima penguatan ya. Saya beri contoh soal sama penguatan. Izin share screen dulu. Sudah terlihat anak-anak? Belum. Masih loading. Loading, ya. Di sini juga loading. Masih loading. Baik. Loading ya? Sudah ya? Sudah. Sudah, Bu. Bentar. Ini ya, jadi tadi seperti yang sudah anak-anak kerjakan, ini perhatikan. Jadi ketika kita mencari V tadi sama dengan 0, ya kan? Jadi V itu adalah V0 sin alfa. Ini kita pakai alfa ya. Theta boleh, alfa boleh. Min GT maksimum. Kenapa maksimum? Karena di titik puncak. Maka tadi kalau mencari Tmax, betul sekali V0 sin alfa per G atau sin theta per G. Jadi kita peroleh dari penjabaran rumus VY tadi, ya kan, yang sudah Bima terangkan. Kemudian untuk mencari tinggi maksimum, rumus T tadi dimasukkan ke rumus Y yang ini, ya kan? Sudah dijabarkan sama temanmu tadi, sehingga Y sama dengan V0 sin alfa min setengah GT-nya ya, setengah GT kuadrat, maaf artinya. Nah, dimasukkan ke rumus menjadi yang V0 kuadrat sin kuadrat theta alfa per 2G. Kemudian juga yang tadi mencari rumus X-nya tadi, ya kan, V0 kuadrat sin ini yang temanmu tadi yang bilang X sama dengan yaitu V0 kuadrat yang bisa dari sin 2 theta per G tadi, ya kan. 2 tetanya ini boleh dijabarkan menjadi 2 sin theta apa cos theta. Boleh. Kemudian sebelum ke contoh soal, tadi ada yang tanya kan, bagaimana pengaruh dari negatif sama positifnya tadi ya, ini. Biasanya kalau kita menguraikan yang di sini negatif atau positifnya terhadap gravitasi, percepatan gravitasi itu tergantung contoh soalnya. Kemarin kan sudah Bu Ima jelaskan bahwa ada 3 karakteristik gerak parabola, ya kan? Ada yang sempurna seperti ini, ada yang pengaruh ketinggian. Jadi di sini itu ketinggiannya diketahui sebagai H, kemudian bendanya dilempar. Seperti ini. Jadi mulai dari sini. Nah, kalau seperti ini, maka nanti kalau mencari Y di sini itu menggunakan positif. Jadi rumusnya Y yang awalnya V0 apa tadi rumusnya Y? Sin theta apa min setengah GT inti kuadrat. Ya. Ini menjadi positif. Kenapa? Karena kita kasusnya adalah bendanya jatuh ke sini. Ya kan? Jadi tergantung kalau dia bendanya dia naik, kasusnya seperti ini mencari Y di sini kita pakai negatif.
Tapi kalau biasanya contoh soalnya itu ada pesawat. Pesawat ini melemparkan bantuan ke bencana alam gitu misal. Nah, seperti ini. Nah, itu biasanya nanti kalian G-nya di sini ya. Y atau G. Itu biasanya nanti disuruh mencari kecepatan awalnya. Nah, itu di sini pakai positif. Di sini ini soalnya sudah ada di modul ada. Kemudian nanti di lembar evaluasi yang kita jadikan tugas juga ada. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita coba mengerjakan. Ini ya. Yuk, kita coba bareng-bareng. Sebuah bola ditendang dengan elevasi 53. Elevasi sebagai apa? Sudutnya ya. Kok elevasi itu theta. Kok V0. Nah, oke. Kecepatan awal berarti apa? V0. V0-nya berapa? 5 meter per second. 5 meter per second. Ini ya. Nah, diusahakan sekarang meter per second itu ms-1. Kemudian apa lagi? Mencari apa? Ketinggian ya. Ketinggian maksimum. Apa tadi? Masih ingat ya? Apa? Bantu Bima yuk. V0 kuadrat. Terus? Sin kuadrat theta per 2G. V0-nya berapa? 15 15 kuadrat. Kuadrat 53. 2 kali 10. Oke. Bima tanya, sin 53 berapa? 0, berapa? 0,8. Ini perhatikan. Di sini kan ada sin kuadrat theta atau sin kuadrat 53. Maka cara mengerjakannya itu nanti dihasilkan dulu sinnya baru di apa? Kuadratkan. Jadi gitu ya. Jangan dikuadratkan sudutnya, tapi hasilkan dulu baru dikuadratkan. 225 ya, ini loh Dek, kuadrat. Tolong dimatikan ya, Nah, berarti 8/10 boleh ya, 0,8 ya. Baru dikuadratkan per 2 kali 10 berapa? 20. Maka nanti 225, 8 dikuadratkan berapa? 0,64. Belum. Oh, dibagi dulu. 8/10 berapa? 0,4. 0,8 dikuadratkan berarti 0,64. Wah, kalian tidak cepat ya, Bima. Padahal maunya step per step 8 dikuadratkan 64. Langsung 0,4 ya wes. Per berapa? 20. Per 20. Berapa ini ayo? Hitung kalkulator boleh. 25. Bentar, Bu, sebentar. Ya. 7,2 meter. 7,2 meter. 7,2 meter. Oke. Sampai sini jelas ya, Nak? Jelas, Bu. Oke, jelas. Coba kalau satu contoh lagi. Sebelum kita masuk ke refleksi. Nanti kita sepertinya molor lagi 10 menit. Nanti saya minta izin ke guru yang setelah kita. Oke, perhatikan. Nih, saya punya ini ya, 2 buah batu dilemparkan dengan kecepatan awal yang sama. Jika batu pertama dilemparkan dengan elevasi 60, tentukan sudut elevasi pelemparan batu yang kedua. Yuk, jika kedua batu dapat mencapai jarak pelemparannya sama. Ini kita menganalisis. Yuk, Bu Ima punya batu ya, 2 batu. Kemudian saya lemparkan. Yang pertama itu adalah 60. Ini yang besar ini ya. Jadi yang alfa ini yang 60, yang warna biru hitam ini. Oh, bentar. 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 Anggap ini sebagai yang pertama. V0 pelemparan pertama. Yang ini yang batu yang kedua maksud saya. Nah, ternyata jangkauannya itu sama. Nah, kalau jangkauannya sama berarti R1 sama dengan R2. Yuk kita bersama-sama. R1 berarti sama dengan R2. Berarti R di sini kan boleh pakai X ya. Ada tadi yang ingat rumusnya X apa tadi? V0
V0 Nol X. Sin apa? Apa sin apa? Sin 0 kuadrat 2 sin theta 2 theta per G. Oke, pinter. Tapi ini kita boleh yang apa namanya? Sudut yang pertama ya. Nah, kemudian ini yang kedua. Bola yang apa? Batu yang kedua. Per G. Nah, ini kan tadi disebutkan bahwa kecepatannya sama. Apakah boleh kecepatannya Bu Ima coret? Boleh ya? Kan sama. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Percepatan gravitasinya sama. Coret boleh? Iya, sama boleh, Bu. Boleh. Berarti tinggal kita masukkan ya. Sin 2. Theta yang pertama berapa tadi? 60. 60. Masukkan 60. Sama dengan sorry ini kok kuat. Sorry ya, maaf. Masalah. Berarti ini sin 2 theta yang kedua, ya kan? Berarti ini sama dengan sin 120. Ini berapa? 2 theta yang kedua. Kan? Sin 120. Ini kan kalau kita lihat posisi alfanya kan tadi kan gini ya. Nah, sin alfa ini ya kan? Sin 120 ini kan nilainya sama dengan sin 60. Yaitu nilainya sama-sama berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Setengah akar 3. Ya kan? Nah, sin 120 ini kan di kuadran kalau kita ingat kemarin waktu di vektor. 120 ini kuadran ke berapa? Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Sin kuadran 1 masih ingat ya, positif. Sin kuadran 2 positif. Sin kuadran 3 negatif. Sin kuadran 4 apa negatif. Jadi nanti sin 60 ini nilainya akan sama dengan sin 120, sama-sama positif. Juga nilainya sama-sama setengah akar 3. Jadi sin 2 theta 2. Ya kan? Berarti kalau ini sin 60 sama dengan sin 2 kali theta 2, karena sama ini 60, ini 2 theta 2, berarti berapa theta 2? 30. Pinter. Jadi theta yang kedua ini adalah 30 derajat. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Jelas. Alhamdulillah kalau jelas. Baik, sekarang anak-anak kita sampai di refleksi ya. Refleksi ini kita mengulang sedikit. Coba nanti siapa yang bisa jawab ya, bisa raise hand. Ya, Bu Ima mau. Coba sebentar ini saya stop screen dulu. Biar Bima bisa lihat siapa yang raise hand. Oke, masih ingat tadi untuk kecepatan ketika di puncak berapa? 0. Siapa tadi yang jawab? 0, Bu. Tekar, Bu. Tekar, oke, 0 ya. Kemudian masih ingat tadi bagaimana hubungan antara T ketika di puncak sama T ketika jangkauan terjauh, berapa kalinya untuk yang T-nya itu? 2 kali. 2 kali, Bu. 2 kalinya. Jadi misal gini, Bu Ima pelemparan bola dari titik awal pelemparan sampai titik puncak membutuhkan waktu misal 4 sekon gitu. Berarti ketika benda itu sampai di permukaan tanah, ya kan? Atau ketika di udara saja itu sampai dia bendanya di titik E, berarti membutuhkan berapa waktunya? 8 sekon. 8 sekon. Berarti 2 kali ya. Pinter, masih ingat berarti. Yang terakhir, dan bisa menyebutkan rumusnya X max sama Y max. Apa? Oke, Rida. Resen ya, Nak? Iya. Kalau dari titik tertinggi, Y max sama dengan V0 sin theta per J. Kalau pada TX max dengan 2 kali TY max. Ya, baik.
secara tidak langsung dengan memberikan refleksi ini anak-anak sudah bisa menyimpulkan ya rumus-rumus yang ada pada besaran yang ada pada gerak parabola. Nah, kemudian nanti jangan lupa anak-anak mengisi lembar penilaian diri ya. Seperti ini yang ada di belakang sebentar. Yang ada di belakang modul. Halaman berapa di modulnya itu kemarin? Sebentar. Bentar. Ini ya. Ini sebagai refleksi kalian, sebagai apa? Tolak ukur kalian ya. Jadi nanti ini difotokan, kemudian dikirim di classroom. Saya mampu menentukan waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik tertinggi atau maksimum. Kalau sudah paham ya dilingkari ya, kalau belum ya tidak. Tolong jujur karena ini sebagai refleksi apa ya, sebagai penilaian bahwa anak ini paham dengan metodenya Bu Ima mengajar. Oh, bagaimana itu sebagai evaluasi Bu Ima ke depan di pertemuan ketiga. Jadi harus apa ya, sebagai tadi refleksi Bu Ima, evaluasi Bu Ima bahwa agar lebih baik lagi menyampaikan materi ke anak-anak. Yang kedua, saya dapat menentukan titik tertinggi. Yang ketiga, saya mampu menentukan koordinat X, Y, dan seterusnya ya. Nanti diisi, difotokan, dikirim di classroom. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham. Kemudian untuk latihan soalnya atau evaluasi, anak-anak nanti ini ya, saya share alamatnya setelah ini di grup WA, nanti diisi seperti biasa sebentar. Ini sebagai bahan evaluasi anak-anak tentang apa yang kita pelajari hari ini. Sebentar, tadi mana ini? Nah, ini bukan ini ya. Sebentar, nggak bisa di itu. Sebentar. Nggak bisa. Nah, setelahnya ini. Nah, ini. Bentar. Ini ya, evaluasi materi pertemuan kedua. Seperti biasa diisi, kemudian kelasnya dipilih, di-drop, dikerjakan ya. Ini tentang tadi materi hari ini, misal ini Rifda Wahyu gitu misal. Kemudian kelasnya kelas 1. Ya, soal-soalnya. Nah, ini jadi seperti ini. Contoh ini kalian mencari tentang posisi ya, kemudian difotokan juga cara untuk mencari itu. Tidak hanya klik A, B, tapi kalian juga ini fotokan proses penghitungannya. Ya, di upload juga di sini. Biar Bima tahu step-stepnya itu kan dapat dari mana. Jadi tidak hanya klik A, B gitu. Jelas ya, anak-anak? Halo? Iya, Bu. Jelas, Bu. Karena Bima juga akan menilai proses kalian mendapatkan itu, jawaban itu. Oke, cukup. Terima kasih anak-anak ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita di praktek ya menggunakan pad. Kebetulan kita nanti luring, kita tatap muka jadwalnya sesuai dengan kalender sekolah. Tapi semoga nanti kalau ada informasi perubahan akan Bu Ima langsung infokan ke kelas ya. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan membahas hubungan atau keterkaitan antara sudut terhadap jangkauan terjauh, kemudian kecepatan awal, pengaruhnya terhadap ketinggian itu seperti apa. Nah, itu kita mencarinya melalui percobaan yaitu virtual lab ya, melalui PET Colorado. Nah, untuk terima kasih untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Sebelum Bima tutup? Sudah cukup ya? Oke. Terima kasih. Terima kasih yang sudah aktif di KPM Bu Ima. Terima kasih tadi yang sudah mewakili kelompok. Akan ada tambahan nilai buat kalian, terutama tadi yang bertanya, kemudian yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan teman-temannya ya. Terima kasih. Silakan Ketua kelas closing doanya nak dipimpin. Ya Bu, sebelum kita mengakhiri pelajaran mari kita berdoa bersama-sama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Astaghfiruka wa wa atubu ilaik. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak atas waktunya ya. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Nanti saya kirim linknya di classroom. Bu Ima akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa live. Terima kasih anak-anak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Yos, selamat pagi, selamat siang. Selamat siang Pak Yos. Selamat siang ini. Ya, saya masih nulis ini Bu. Nggih, ngapunten. Nggih, Pak. Ya. Terima kasih Bu sudah berjalan dengan baik. Besok kita diskusi aja pada waktu bareng-bareng ya. Nggih, terima kasih Pak. Sebentar lagi kan saya masuk ke tempatnya Bu Eva ini. Nggih, di Bu Eva. Ya, nanti. Terima kasih Bu. Selamat Bu. Ya. Terima kasih Bapak sudah hadir di kelas saya. Saya live ya. Nggih, Bapak matur nuwun. Nggih, Bapak. Sami Bu, sami ya. Terima kasih.